sekarang Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan seperti saya katakan tadi, kesaksian pengalaman kami kemarin sore. Kan Bapak Ibu Saudara, saya sudah membuat satu video. Video itu terkait dengan info terbaru pembangunan. Info terbaru pembangunan yang belum selesai. Tolong diperhatikan Bapak Ibu Saudara, karena informasi ini penting. Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ini pengalaman saya bersama istri saya yang sangat mengharukan. Ya, sekaligus juga dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Di dalam video info terbaru pembangunan, di sana saya menyampaikan mohon dukung doa kelanjutan pembangunan tempat beribadah pembinaan iman. Itulah saya buat. Tapi ternyata ada salah seorang dari seluruh dunia ini yang membuat messenger kepada saya. Pesan pribadi dong, messengernya. Dia buat kepada saya pesan. Setelah saya lihat, saya baca, saya pelajari. Tapi konteksnya dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Ketika melakukan segala sesuatu, sekalipun sedang berjalan, apa yang kita lakukan? Jangan lupa kontak dengan Tuhan, berdoa dalam hati. Saya sampaikan ini, dengarkan baik Bapak Saudara. Saya sampaikan ini. Ketika saya membaca ini, mata saya tidak langsung silau. Tapi kontak dengan Tuhan. Itulah teladan yang ditinggalkan oleh seorang Nehemia kepada kita. Di tangan kiri mereka ada senjata dan pedang untuk melawan musuh. Di tangan kanan mereka bekerja. Tetapi hati Nehemia dan diajarkan kepada bangsa Israel supaya hatinya tetap melekat dan kontak kepada Tuhan. Perhatikan baik, Nehemia dan orang-orang bersama dengan dia menghadapi musuh. Ada pedang di sebelah kiri, di sebelah kanan mereka membangun. Bayangkan, ini susah sekali Bapak Saudara. Tapi hatinya tetap kontak dengan Tuhan, sehingga terjaga, terlindungi, terproteksi sedemikian rupa. Nah, saya lanjutkan. Seorang yang memessenger saya adalah Dr. Epistel P. Simatupang. Barangkali beliau menonton sekarang ini. Dr. Epistel P. Simatupang. Beliau menuliskan messenger kepada saya kira-kira demikian bunyinya. Bapak, barangkali ada yang rindu dan hati kami bersama dengan rekan-rekan di Siloam Hospital. Jadi dia mencemarkan nama baik Siloam Hospital. Rumah sakit Siloam itu kan sangat terkenal Bapak Ibu Saudara. Itu pemiliknya orang Kristen. Siloam Hospital, kami bekerja di Siloam Hospital. Kami staf dan karyawan memiliki hati yang terpanggil untuk mendukung pembangunan tempat ibadah dan juga untuk membagikan berkat kepada panti asuhan. Kalau memang itu yang menjadi pergumulan doa saudara-saudara, silakan diresponi messenger ini. Nah, tentunya kan kita sedang membuat video info terbaru pembangunan untuk mohon dukungan kelanjutan pembangunan tempat beribadah pembinaan iman, rumah Tuhan. Nah, karena saya pikir ini bagian dari respon dan tanggapan dari video info terbaru pembangunan itu, maka saya pun menjawab messenger tersebut dengan mengcopy paste deskripsi yang sering saya kirimkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dengan pelayanan kita dan terbeban untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, silakan ditransfer kepada akun virtual atas nama gereja kita buat, bukan atas nama pribadi, tidak boleh. Nanti disalahgunakan Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah saya buat demikian, baik Pak, saya akan tidak lanjuti. Setelah demikian saya tuliskan,
Kalau memang ada tindak lanjut atau kontinu kesinambungan daripada informasi ini, silakan dihubungi. Saya serahkanlah, saya kasihlah nomor admin yang sudah saya publish kepada Bapak Ibu Saudara. 0813 6700 4600. Saya serahkanlah itu kepada beliau. Setelah saya lihat WA saya, Bapak Ibu Saudara, ternyata beliau sudah langsung menghubungi saya. Oke Pak, kalau begitu kita berkomunikasi lewat WhatsApp saja. Dia hubungilah. Saudara-saudara dikasih itu kan. Beliau berkata, menjelaskan kembali dengan apa tadi. Kami dari Siloam Hospital, rekan-rekan yang terpanggil untuk peduli bagi pekerjaan Tuhan dan juga untuk berbagi bagi panti asuhan. Nah, setelah sudah demikian, beliau berkata, mohon Pak informasi yang lebih lengkap terkait dengan foto-foto atau ada gak video dari bangunan itu. Saya referensikan kepada beliau untuk menonton video info terbaru pembangunan itu yang sudah saya publish kepada Bapak Ibu Saudara. Setelah demikian Bapak Ibu Saudara, beliau berkata, Shalom Pak Pendeta, puji Tuhan, saya sudah menonton video yang Bapak kirim. Jadi kata-katanya diwarnai dengan puji Tuhan Shalom, puji Tuhan Shalom. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, jangan mudah percaya kalau orang sudah menyebut Shalom dan puji Tuhan. Aduh, kalau begitu Pak Pendeta gimana? Hati-hati, tetap kontak dengan Tuhan. Saya sampaikan ini, saya katakan kemarin, saya tidak akan membawa topik lain, saya akan bawa ini. Karena saya perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mencintai, mengasihi Bapak Ibu Saudara, siapa tahu nanti Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan kasus yang sama. Supaya Bapak Ibu Saudara terluput dan terhindar. Karena yang mengalami langsung adalah saya bersama dengan istri saya. Saya lanjutkan kembali. Setelah saya kirimkan dengan membuat link dari video info terbaru pembangunan itu, saya menuliskan begini, Shalom Pak, itu video info terbaru pembangunan Pak, karena beliau meminta. Baru beliau menjawab, baik Pak Berton. Ternyata saya salah kirim. Ini juga nomor saya Pak, jangan sampai dia curiga nanti kita penipu juga. Kayak gitu kan. Baru beliau menjawab begini Bapak Saudara, tolong perhatikan. Nanti saya infokan ya Pak, bila bisa dicairkan segera malam ini. Kebetulan malam ini ada beberapa gereja yang akan dicairkan. Siapa tahu bisa sekalian untuk gereja Bapak, biar bisa dicairkan juga untuk donasinya. Baru saya jawab, ini Dr. Epistel P. Simatupang. Jadi ini mencaplok marga Batak. Saya pernah, beliau menelepon kepada saya. Saya tanyakan, istrinya sudah berkeluarga Pak? Saya bilang, sudah. Berapa anaknya? Ada 2. Laki perempuan, laki dan perempuan. Itu dia. Baik-baik jawabannya, malaikat Bapak Ibu Saudara, malaikat. Perhatikan Pak. Baru kan sebelumnya saya sudah sampaikan kepada dia nomor rekening BRI nomor sekian, GKRI Lahir Jakarta, apakah itu benar? Ini untuk nomor rekeningnya ya Pak. Iya, saya bilang, dijawab. Iya Pak, God bless you. Baik Pak, kebetulan ini kata rekan-rekan akan dicairkan sekalian malam ini. Nanti saya infokan bila sudah dicairkan ya Pak. Oke Pak, terima kasih, saya jawab. Ini seru Bapak Saudara, mari ikuti ya. Saya berdoa tidak ada Bapak Saudara yang ditipu ya. Ya, sama-sama Tuhan memberkati. Woi, tadi Shalom, puji Tuhan, sama-sama Tuhan memberkati. Dan saya juga sudah lihat videonya ya Pak. Itu tadi urutan ceritanya. Dan semoga nanti bisa sedikit membantu dan bermanfaat. Ini kalimat malaikat. Amin, puji Tuhan saya bilang. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa ini ya, saya mau tunjukkan. Ini
Apakah Bapak Saudara bisa? Kemudian setelah beberapa lama, beliau mengirimkan ini kepada saya. Ini, Bapak Saudara bisa baca. Saya bantu ya. Ada di situ nanti di atasnya berhasil, telah ditransfer berhasil. Penerima GKRI Lahirul Jakarta. Nominal 14.500.000. Biaya transaksi 2.500. Total transaksi 14.500.000. 2.500. Rekening sumber Dr. Epistel P. Simatupang. Ini dikirimkan ke saya. Saudara dikasih Tuhan, karena kemarin itu putri saya ada urusan dengan istri saya. Tiba-tiba ketika sebelum dikirim ini mereka telah nyampe ke rumah. Saya ngomong kepada istri saya, Mami, coba lihat dulu ada WA datang begini. Kita harus waspada, jangan sampai kita kena penipuan, saya bilang. Apa yang terjadi? Dengarkan baik saudara, disinilah yang mengharukan. Tujuan saya mau berkata demikian kepada istri saya, ternyata saya lihat handphone sudah dikirimkan tadi ini. Ini dikirimkan. Mohon maaf tadi terpotong Bapak Saudara, di atas itu telah berhasil, transfer berhasil. Ini dikirimkan kepada kakak. 14.500.000. Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa dulu ya, ini masih ada sambungan ceritanya. Setelah demikian, beliau berkata begini. Oh ya, sebelum itu terjadi, karena saya tunjukkan ini transfer ini. Itulah kepolosan, keluguan istri saya, Bapak Saudara. Dan disinilah yang mengharukan. Disinilah yang mengharukan Bapak Ibu Saudara. Setelah saya tunjukkan ini kepada istri saya langsung meneteskan air mata. Dia meneteskan air mata. Papi, langsung dia gemetar tangannya. Dia bilang begini, Papi, mari kita berdoa, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah mengirimkan berkah untuk mendukung pembangunan. Dia sambil menangis, dia berdoa Bapak Saudara, sambil menangis, Tuhan terima kasih. Kami tahu kami ini masih banyak kekurangan, kelemahan dalam melayani Engkau. Tapi Engkau begitu baik, telah mengirimkan seorang anak Tuhan, Dr. Epistel P. Simatupang, membagikan berkat untuk pelayanan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, dia doakan istrinya, dia doakan anaknya, dia doakan rekan-rekan semua yang mentransfer berkat ini. Saudara dikasihi Tuhan. Ternyata selama kami berdoa itu, apa yang terjadi? Beliau telah menelepon. Saya lihat Dr. Epistel P. Simatupang. Saya angkat. Shalom Pak. Oh ya, shalom. Bagus sekali. Puji Tuhan. Telah berhasil kita transfer ya Pak, gitu. Ya kiranya dapat bermanfaat. Dan dia buat WA begini Bapak Saudara. Tolong diikuti ya, ini baru kemarin sore. Ini bukan apa kata orang, apa yang kami alami saya dengan istri saya. Beliau berkata begini di WA-nya, mungkin nominalnya tidak seberapa, tapi saya berharap bisa sedikit membantu dan bermanfaat. Dengarkan baik, di sini puncaknya. Rincian donasinya, rincian donasi. Tadi kami dikirimkan 14.500.000. Rincian donasinya 10 juta donasi untuk pembangunan GKRI Lahirul Jakarta. Itulah tempat penggembalaan kita. 4.500.000 donasi untuk santunan Yayasan Anak Disabilitas Rinjani. Jadi udah tahu ya, 10 juta untuk kita, untuk pembangunan, 4.500.000 untuk santunan Yayasan Anak Disabilitas Rinjani. Setelah beberapa lama beliau mengirimkan Yayasan Disabilitas atas nama Johan, dengan maksud tujuan supaya saya menghubungi Yayasan Disabilitas dengan nama Johan ini. Dikirimkan nomor HP-nya supaya saya hubungi. Beliau berkata begini,
Saya tunggu konfirmasinya segera ya Pak, karena sudah ditunggu mau buat laporan. Kenapa demikian? Karena sebelumnya dia menelepon saya, Pak, tolong segera ditransfer ke Yayasan Disabilitas. Biarlah Bapak menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membagikan berkat yang 4.500.000 itu. Perhatikan baik-baik saudara, ini seru ini. Ya, saya tunggu konfirmasinya segera ya Pak, karena sudah ditunggu mau buat laporan. Jadi laporannya harus terburu-buru. Dan ini juga sebagai kunci untuk donasi-donasi selanjutnya. Nah, Bapak Saudara yang saya ceritakan ini. Setelah demikian terjadi, beliau kembali menelepon saya, Pak, tolong segera ya dihubungi Bapak Johan tadi, Yayasan Disabilitas itu. Nanti beliau akan memberikan nomor rekening kepada Bapak, supaya Bapak kirimkan yang 4.500.000 itu. Itu kan sudah cukup malam, jam 8 kurang. Saya bilang, apakah nggak bisa besok Pak? Kan besok aja, malam ini kan udah inilah agak berat keluar. Oh, udah ditunggu Pak laporannya. Tolong segera dihubungi Pak Johan, Yayasan Disabilitas. Gitu kan ngomongnya. Setelah dia paksa Bapak Ibu Saudara, saya merasa dia memaksa saya. Tapi tetap dalam koridor kontak dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Penting. Sekalipun kami barangkali kelihatan tervirus, barangkali terhanyut dengan informasi dari Dr. Episkel P. Simatupang ini, tapi saya katakan ini abal-abal, melakukan kejahatan, penipuan, memakai nama Tuhan, puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati, tapi penipu ulung Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kita sedang butuh sekarang, berdoa sekarang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dia manfaatkan itu untuk meraih keuntungan pribadi dengan melakukan penipuan dan kejahatan. Apa jawaban saya berikutnya Bapak Saudara? Dengarkan baik. Inilah jawaban yang dari Tuhan menurut saya. Ketika dia katakan saya tunggu konfirmasinya segera ya Pak, karena sudah ditunggu mau buat laporan. Saya menjawab, sekarang kami mau ke ATM dulu ya Pak, untuk melihat apakah uangnya sudah masuk. Itulah jawaban saya terakhir. Sekarang kami mau ke ATM dulu ya Pak, untuk melihat apakah uang yang Bapak kirim sudah masuk, apakah uang yang Bapak transfer sudah masuk. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, memang saya katakan ke istri, bahkan termasuk anak saya Samuel Sanjaya yang paling bungsu berkata, Papi, saya melihat ini kelihatannya kepenipuan. Tapi saya katakan kepada istri, apakah kita perlu pergi ke ATM untuk melihat? Gak apa-apa Papi, gak apa-apa, biar kita buktikan, biar kita tahu gimana aslinya orang ini. Pendek cerita Bapak Ibu Saudara, saya dan istri saya pergilah ke ATM. Kami lihat ternyata tidak ada perubahan saldo. Tetap seperti yang sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini? Dengarkan baik. Bukan saya menakut-nakuti kita semua. Kalau orang-orang di luar sana berkata shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati, jangan langsung klepek-klepek kita. Seperti ekor anjing yang langsung bikin begini, getar-getar di belakang saking suka dan senangnya. Karena barangkali di balik itu ada penipuan. Kejahatan makin marak, kejahatan makin merajalela, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itulah realita kenyataan yang sedang terjadi sekarang ini. Beliau mengirimkan mentransfer katanya 14.500.000, 10 juta untuk pembangunan, 4.500.000 untuk Yayasan Disabilitas. Jadi maksud mereka, karena kita sudah sangat bangga dan senang, dan sekarang ini kan bisa langsung
pakai m-banking kan, mentransfer. Nanti kita transfer 4.500.000, kita akan segera mentransfer itu karena apa? Karena kita sudah bangga dan senang mendapat 10 juta. Tapi ternyata tujuan mereka adalah mendapatkan 4.500.000 tanpa kita mendapatkan 10 juta itu. Inilah penipuan yang kami alami kemarin. Tapi puji Tuhan, kunci yang pertama, ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan informasi-informasi yang kelihatannya tidak meyakinkan, tetap kontak dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa doa dalam hati? Bukan lipat tangan saya, bukan tutup mata, karena sekaligus beliau menelepon, beliau meng-WA, saya langsung berdoa dalam hati, Tuhan, kalau ini daripadamu, jadilah menurut kehendak. Tapi kalau ini adalah penipuan, tolong jaga proteksi, lindungi kami, supaya jangan sampai tertipu. Yang kedua yang membuat saya terharu, Bapak Ibu Saudara, istri saya, dia menangis mendoakan orang ini. Karena memang apa? Istri saya ini sangat lugu dan polos, gak neko-neko. Dan itulah yang membuat saya jatuh hati, jatuh cinta kepadanya. Tidak neko-neko, tapi kadang-kadang ketulusan, keluguan, kepolosan seseorang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat, penipu dan pembohong, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga saya mau sampaikan pembelajarannya. Lihat dan perhatikan baik. Selain daripada tadi berkata shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati, dari semua kata-kata yang saya bacakan, gak ada kata-kata kasar. Karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan seorang pendeta. Tetapi yang sangat mengerikan, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ke pendeta sekalipun mereka melakukan penipuan. Inilah yang saya bilang, kejahatan penipuan merajalela. Gak ada lagi rasa sungkan, rasa hormat sedikit pun. Pendeta pun bisa dibohongi, pendeta pun bisa ditipu, pendeta pun bisa dikelabui, itu maksudnya. Padahal yang saya tahu, seorang Saul itu jahat di mata Tuhan. Tapi Daud berkata, ketika anak buahnya berkata, bukankah Tuhan telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu, hai Daud? Ketika dia membuang hajat di sebuah gua, engkau sempat memotong punca jubahnya. Kalau punca jubah daripada Saul bisa dipotong oleh Daud, maka lehernya juga bisa dipisahkan dari tubuhnya. Tapi Daud berkata apa? Kamu jangan berkata demikian. Apakah mungkin aku mau mengusik dan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan? Daud tetap berkata, mohon, Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun dia tahu Saul telah berniat untuk membunuh dia karena iri hati. Supaya jangan sampai nanti kerajaan ini beralih kepada Daud, saya bunuhlah dia, supaya saya tetap menjadi raja yang kokoh dan tidak ada yang menggantikan. Saul jahat, tetapi Daud berkata, aku tidak mau menjamah, mengusik yang diurapi oleh Tuhan. Padahal Saul jahat. Saya tidak sejahat Saul. Saya bisa berkata lebih baik dari Saul, tapi belum tentu lebih baik dari Daud. Tapi kepada saya dan istri saya, di mana kami sedang bergumul berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan, dia manfaatkan itu untuk menipu kami sebagai yang tulus belajar untuk melayani Tuhan, mencintai, mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya berharap apa informasi yang saya sampaikan ini jangan sampai kena kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Saudara ditipu. Ya, sekarang ini barangkali mereka itu sebelum tidur mereka selalu merancang penipuan apa yang bisa kita lakukan supaya jangan sampai ketahuan, supaya berjalan alami sedemikian rupa sehingga mereka tergoda, tergiur dan bisa tertipu. Itulah yang barangkali mereka rancang terus.
Karena apa? Mereka itu hanya memikirkan perut. Mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan yang akan datang. Akan diperhadapkan dengan pengadilan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersama istri saya bersyukur, berterima kasih. Kami tidak jadi mentransfer 4.500.000. Kalaulah bayangkan kami mentransfer 4.500.000, padahal kami sedang bergumul untuk pembangunan rumah Tuhan. Apalagi yang sangat terharu saya, istri saya sampai bercucuran air mata berdoa, bersyukur dan mendoakan orang itu. Memang kita harus mendoakan orang yang memusuhi, menjahati kita, karena itu firman Tuhan. Jangan sampai tertipu Bapak Ibu Saudara. Ingat baik, hati-hati, kejahatan makin merajalela, makin merebak di mana-mana. Karena apa? Orang punya moto sekarang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yesus tidak mau terjebak dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Sekalipun Yesus itu bisa mendapatkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dan orang-orang yang diam di dalamnya yang diklaim oleh iblis menjadi miliknya, Yesus tidak perlu melalui salib, penderitaan sampai di taman Getsemani. Dia harus menetekkan darah seperti keringatnya, seperti titik-titik darah. Tidak perlu dia menghadapi itu. Dia dapatkan segala sesuatu tanpa harus melalui salib, dengan secara sujud menyembah kepada iblis. Tapi Yesus sama sekali tidak bergeming. Enyahlah iblis, kata Yesus. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak kompromi sedikit pun. Kalau Bapa menghendaki, Dia harus melewati via dolorosa, penderitaan salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan bilur, penuh dengan cambuk, bahkan lambungnya ditusuk. Dia siap dan rela menghadapi itu semua demi penebusan, penyelamatan saudara dan saya. Kita semua yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Mari kita mencontoh meneladani Yesus. Dia rela menghadapi penderitaan. Dia tidak masuk kategori yang penting instan, yang penting mudah. Mau dengan rentenir ke, mau dengan kejahatan ke, mau dengan penipuan ke, tidak apa-apa. Karena moto dunia akhir zaman, manusia akhir zaman lah. Jangankan yang halal Pak Pendeta, yang haram pun susah. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara disingkirkan dengan prinsip hidup demikian. Jangan berkata jangankan yang halal, yang haram pun susah. Kalau kita jujur Pak Pendeta nggak mungkin berhasil. Ada orang berhasil yang kita jujur, yaitu Ayub. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, tapi dia orang yang terkaya di sebelah timur. Kejujuran membawa keberhasilan. Itu moto kita. Jangan bilang ketidakjujuran baru bisa berhasil. Itu moto dunia, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memberi inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara. Saya akhiri khotbah saya dengan satu pujian tanpa musik. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, berlindunglah dalam sabda Tuhan.
berlindunglah kepada Tuhan Maha Pelindung bagi kita, supaya kita jangan tertipu, jangan sampai kena tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Kita berdoa.